Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sulaiman, kelas manajemen karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Kali ini saya akan coba menjelaskan SOP. SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. Tugasnya ini ya, tugas pertemuan ketiga. Manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Buatlah 5 SOP berkaitan dengan perusahaan, membuatkan video berisi tentang poin A, B, dan cara membuat SOP. Kita langsung aja. Kemarin saya udah tulis tangan standar operasional prosedur untuk beberapa ahli dan manfaat, tujuan dan fungsi SOP. Juga karena tulisannya jelek ya maklum lah. Coba pindahkan ke PowerPoint. Oke, standar operasional prosedur. Pengertian menurut ahli, menurut Arini T. Sumahadiwijoyo 2090 menjelaskan bahwa standar operasional prosedur atau SOP disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Dan menurut Anissa Ilendra memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Sedangkan menurut Arnani P, standar operating procedures adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Oke, kita lanjut ke manfaat SOP. Menurut Permenpan nomor 21 tahun 2008, SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan, serta menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Sedangkan manfaat SOP dalam perusahaan menurut Arini adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tiga, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai. Yang terakhir, memberikan efisiensi waktu karena semua proses kerja sudah terstruktur dalam dokumen tertulis. Sebenarnya manfaatnya banyak, cuma yang saya tulis segini. Oke, lanjut. Tujuan dan fungsi SOP. Menurut Arani, secara spesifik tujuan dari SOP adalah memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Yang kedua, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang ketiga, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. 4. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. Yang keenam, agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Terakhir, memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Nah, sedangkan fungsi SOP itu menurut Indah Puji adalah sebagai berikut: memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui
mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, yang terakhir sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Kita lanjut, cara membuat SOP perusahaan. Langkah SOP perusahaan, standar operasional prosedur tersebut umumnya dibuat oleh tim khusus perusahaan, seperti marketing manager, financial manager, HRD, atau bahkan beberapa perusahaan menggunakan konsultan SOP. Dalam menyusun SOP, perusahaan perlu adanya konsentrasi dan pertimbangan yang matang. Agar penyusunan SOP dapat dilakukan dengan baik, simak 8 langkah mudah menyusun SOP. Yang pertama, membentuk tim pembuatan SOP. Nah, idealnya pembentukan tim SOP melibatkan perwakilan SDM setiap departemen atau divisi perusahaan. Kunci utama dalam pembentukan tim penyusun SOP dalam mengikutsertakan orang-orang yang mengenal cara kerja, visi dan misi, serta prosedur perusahaan dengan baik. Yang kedua, mempelajari proses bisnis perusahaan. Nah, setelah tim terbentuk, pelajari keseluruhan proses yang berlangsung di perusahaan. Contoh, apa saja yang terjadi sejak proses produksi, penjualan, pengiriman produk atau jasa ke pelanggan. Dokumen apa yang dibutuhkan, siapa yang terlibat. Setiap perwakilan departemen bisa menganalisa secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran yang sangat jelas. Yang ketiga, menyusun flowchart. Buatlah urutan alur kerja berupa narasi yang sesuai dalam proses bisnis di perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk memvisualisasikan data yang terkumpul sehingga hubungan antar departemen dapat terlihat dengan mudah. Selanjutnya, review hasil penyusunan flowchart tersebut. Periksa ulang flowchartnya yang dibuat dengan cara membagikannya ke masing-masing departemen. Nah, setiap departemen bisa memberikan koreksi, penambahan, atau masukan pada flowchart yang telah dibuat. Hal ini untuk menemukan beberapa poin yang mungkin dianggap belum sesuai di masing-masing departemen. 5. Simulasi SOP sebelum menerapkan SOP secara langsung. Nah, setelah flowchart dengan hasil final telah selesai, untuk uji coba SOP perusahaan, tujuan uji coba tersebut adalah untuk mengetahui ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam penerapannya. Yang keenam, evaluasi. Nah, setelah simulasi dilakukan harus ada evaluasi. Temukan ketidaksesuaian apa saja yang terjadi saat simulasi SOP. Segera evaluasi dengan tim penyusun SOP dan temukan bagian yang harus diperbaiki. Ingat, masing-masing departemen perusahaan memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda. Yang ketujuh, approval, persetujuan dan terapkan SOP yang telah dibuat. Dan setelah proses perbaikan selesai, maka SOP sudah bisa diterapkan. Mintalah persetujuan dan otorisasi dari pimpinan tertinggi perusahaan. Setelah disetujui, SOP bisa mulai diterapkan. Buatlah salinan SOP, kemudian bisa diberikan ke masing-masing departemen. Terakhir, sosialisasikan SOP perusahaan. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan karyawan, menyebarkan informasi tentang SOP, atau membuat seminar dan penyuluhan terkait SOP perusahaan. Ini ada contoh SOP bagian quality control. Ini pemeriksaan kualitas barang, persetujuan manajer produksi, laporan pemeriksaan kualitas persediaan, turun lagi kualitas bagus, yang ke kiri tidak bagus, yang ke kanan mungkin ya bagus, kalau tidak bagus pembelian bahan material, kalau ya udah bagus proses selanjutnya. Oke, turun lagi wilayah retur pembelian, bila tidak pembuatan barang produksi, langsung rejected produk area dan diperbaiki kalau kualitasnya tidak bagus. Oke, mungkin itu saja. Sebenarnya SOP banyak yang saya udah save, cuma yang saya pakai yang tadi ya, yang bagian quality control. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya, Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari akhir sedunia.